Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa, jumpa lagi dengan kami. Ada Mbak Larasati, Mbak Triwulan Larasati, SESH MH, luar biasa. Mas Rara Tunggali. Dan saat ini kami akan mendiskusikan tentang anak lagi. Jadi persoalan anak yang sangat kompleks ya Mbak Laras. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menerima perlakuan yang tidak etis, yang asusila, yang kemudian kita sudah mengupas habis-habisan di segmen yang kemarin. Saat ini kita akan membahas tentang apakah memang seorang anak itu harus pinter, harus dipaksa untuk tahu segala hal sehingga orang tua ini kayak euforia gitu loh Mbak. Di kursus harus pinter bahasa Inggris bisa, harus pinter bahasa Mandarin bisa, harus pinter bahasa Inggris lagi, harus pinter bahasa Arab. Kemudian setelah mereka berbahasanya pinter, harus pinter matematika. Setelah matematika pinter, harus bisa main musik. Segala hal anak-anak dipaksa sehingga mereka kekurangan waktu untuk menikmati dunianya. Nah, ini sering terjadi. Mbak Laras mengamati fenomena ini nggak? Fenomena ini. Terima kasih Mbak Riro. Kembali saya diberikan kesempatan untuk hadir di acara podcast Putri Cempa. Kembali kita membahas mengenai anak ya Mbak. Kita juga sudah pernah mengulas anak ini biarkan lebih baik menjadi seperti seorang anak, layaknya seorang anak yang bahagia, yang istilahnya punya keberanian. Jadi anak itu wajib bahagia. Wajib bahagia. Nggak boleh orang tua untuk memaksakan sesuatu, merampas kebahagiaan anak-anak. Tidak boleh ya. Sepakat toh Mbak ya. Kecenderungan orang tua itu memang kepengen oh anak saya harus seperti ini, anak saya harus seperti ini, anak saya harus seperti ini. Seperti yang tadi Mbak Riro sampaikan. Sebenarnya kalau kita mengamati hal itu sebenarnya keinginan anak atau keinginan orang tua? Orang tua. Nah, itulah egonya orang tua. Menurut saya juga kan ibu dari 2 anak. Ya. Pengalaman saya mendidik anak saya juga biasa kalau mendampingi anak-anak, saya kadang melihat kok anak yang dilahirkan dari keluarga yang mampu tetapi kok nggak pede ya, gitu. Kok anak yang notabene semua tercukupi kok kalau ketemu orang minder ya, seperti itu. Anak saya yang memang biasa-biasa saja kenapa bisa pede, seperti itu. Terus saya lihat lagi anak orang lain yang istilahnya juga dari ekonominya menengah ke bawah, itu kok bisa ceria, seperti itu. Ceria lepas ya, lepas istilahnya. Itu tadi saya sampaikan, kecenderungan orang tua semakin ekonominya kita semakin tinggi, semakin baik, orang tua akan mulai, oh anak saya karena posisi misalnya jabatan saya seperti ini saya seperti ini, harus bisa ini, pandai ini, harus menjadi ini. Anak malah di kamar main gadget terus, habis kursus pulang makan dilayani, semuanya terlayani, kemudian mereka tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Apakah itu akan menjamin anak menjadi sukses? Enggak sama sekali. Apakah itu nantinya akan menjamin anak kita pede? Ya, makanya tidak seperti itu. Jika anak yang memang orang tua juga wajib loh, yang seharusnya bahagia, yaitu yang seharusnya tidak memiliki beban, tetapi sudah dipaksakan seperti ini, harus les ini, harus yang ada anak akan merasa tertekan. Tetapi kan orang tua itu kan pasti punya target Mbak, jadi pasti ada sebuah harapan, impian, cita-cita orang tua yang ingin diimplementasikan, diwujudkan pada anaknya, sehingga ini yang kemudian mendorong orang tua mencetak anak secara ideal menurut orang tua gitu loh. Itu versi orang tua kan. Orang tua, tidak ada orang tua yang punya keinginan anaknya tidak menjadi apa-apa, ya toh? Tidak ada orang tua yang tidak kepengen anaknya lebih baik atau lebih sukses dari orang tua itu sendiri. Tetapi apakah itu menjamin?
Jika kita memaksakan anak misalnya, oh ya kamu harus les ini agar kamu bisa seperti ini, gitu. Kamu harus les musik biar kamu bisa bermain musik. Kamu harus kuliah di kedokteran biar kamu bisa menjadi dokter. Apakah itu menjamin? Memang ada sebagian anak yang bisa ya toh, bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua. Tetapi dalam perjalanan waktu, ada hal-hal yang nantinya akan disesali oleh orang tua sendiri. Cara mengenali bakat, minat, dan passion anak itu sebetulnya dimulai dari usia berapa, Mbak Laras? Kalau sepengetahuan saya, itu sebenarnya anak ini mulai bisa muncul passionnya, bakatnya itu mulai SMP, Mbak. Kalau SD mungkin dia, oh kepengen seperti ini, besok kepengen ini, masih cenderung ikut-ikutan. Kalau sudah mulai SMP, dia sudah lebih, mungkin pergaulannya sudah lebih luas ya Mbak ya. Sudah istilahnya tidak hanya berteman dengan temennya SD, tetapi kalau sudah mulai SMP kan, oh ada kegiatan eskul, akan ketemu dengan anak SMP lain, seperti itu. Di sanalah mungkin anak kita bisa, oh anak saya dengan tambah bergaul, oh seperti ini, bakatnya seperti ini. Digali saja, misalnya, oh Mam, saya kepengen ini, gitu. Kalau secara advokasi hukum, ada nggak aturan yang mengatur hubungan harmonisasi antara orang tua dengan anak dalam menentukan skala prioritas pendidikannya? Sebenarnya tidak ada ya Mbak, itu psikologis, itu psikolog, kembali ke psikologis anak aja ya, ke istilahnya seperti itu. Cuma jika orang tua istilahnya memaksakan kehendaknya terhadap anak, lalu timbul istilahnya, orang tua biasanya kecenderungan kalau anak tidak mau mengikuti orang tua akan makan tangan ke anak ya toh, yang istilahnya tidak bisa mengendalikan. Disinilah akan timbul akibat hukum. Jika orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, memaksakan kehendaknya, otomatis gini Mbak, karena kan kekerasan terhadap anak itu bukan hanya fisik ya Mbak, psikis loh, ya toh. Psikis inilah yang nantinya akan berakibat merugikan orang tua sendiri dan berdampak otomatis kepada anak kita. Tapi kan pada saat zaman dulu ya Mbak, kan biasa sih orang tua misalnya mohon maaf nampar anak, mukul anak gitu kan biasa. Dulu kalau saya nggak mau ngaji sulak sampai pokok, dipantat, digebuki kan gitu. Itu dulu kan biasa seperti itu. Tapi kalau sekarang era-era seperti itu sudah harus diwaspadai ya Mbak. Oh iya, anak sekarang sudah lebih berani, lebih cerdas dari kita loh Mbak. Zaman dulu mungkin zamannya saya, ayah saya kalau sama anak laki lebih keras ya, nggak ngaji di ini gitu, seperti itu toh. Pulang habis madrasah tetap harus ngaji di rumah kan, seperti itu. Diswadok dari sini bisa lempar sampai sana. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu Mbak. Anak sudah ada yang berani istilahnya Mbak. Kita tidak menyadari anak sudah ada yang berani tanpa sepengetahuan orang tuanya mendatangi orang tertentu yang dianggap bisa memberikan perlindungan. Seperti itu. Saya pernah kok Mbak nemui. Dan itu hak anak ya? Hak anak. Misalnya mereka, seorang anak itu mendapat perlakuan kekerasan dalam keluarganya, boleh ngadu pada orang lain? Dan boleh kita dampingi? Boleh. Untuk mengurus kasus ini? Boleh. Oh, seperti itu. Meskipun itu ayah atau ibu kandungnya sendiri? Iya, boleh. Wah, walaupun nanti pada prosesnya tetap ya toh, tetapi ini juga untuk pembelajaran bagi orang tua ya Mbak, agar mereka juga tidak memperlakukan anaknya istilahnya sakar PDW ya, sewenang-wenang. Dan bisa melakukan komunikasi dua arah ya, mengerti apa sih kemauan anak, sebetulnya kebutuhan anak untuk bahagia itu harus seperti apa, kan begitu. Harusnya seperti itu. Kita saja yang orang tua misalnya mendapat perlakuan yang kurang istilahnya berkenan dari anak saja, kita orang tua tidak menerima. Tapi kalau anak merasa enjoy, kan kecerdasan anak kan tidak sama ya Mbak. Ada yang memang
dia seneng, termotivasi dan melakukan kegiatan-kegiatan non formalnya itu, dan mereka menikmati, enjoy, kan ya sah-sah saja. Iya, sepanjang anak enjoy, sepanjang anak bahagia menikmati apa yang menjadi keinginan orang tua, itu kita nggak ada yang bisa melarang ya Mbak ya. Tetapi jika itu beda kasus jika si anak ini yang merasa tertekan secara psikologis, akan ada akibat tertentu terhadap anak itu sendiri yang pastinya akan merugikan orang tua. Jadi sepanjang kalau anaknya nyantai dan bisa menerima nggak masalah ya, tetapi kalau anak merasa tertekan kemudian melakukan pengaduan oleh lembaga bantuan hukum Larasati, Selaras Demi Keadilan, artinya Mbak Laras juga akan mendampingi pastinya, meskipun walaupun nanti saya akan berupaya untuk menjembatani, bisa mengkomunikasikan antara anak dengan orang tuanya, seperti itu. Walaupun nanti kadang egonya nih orang tua, kok bisa-bisanya anak saya seperti ini, langsung seperti ini. Itulah anak saya sendiri. Ya, itulah istilahnya perlunya orang ketiga untuk mencoba mengkomunikasikan agar seperti itu. Jadi agar bisa saling mau memahami, saling orang tua yang sebagai orang tua dia tidak boleh ego terhadap anak yang juga sebagai anak harus bisa menghargai dan menghormati orang tuanya. Tetapi ketika anak sudah merasa enjoy dengan kegiatan non formalnya, kemudian orang tua juga menganggap itu tidak ada masalah, kan begitu. Ada nggak dampak di kemudian hari ketika anak masa kecilnya terampas, waktu bermainnya berkurang karena mungkin doktrin orang tua yang sangat kuat sehingga dia juga termotivasi untuk saya harus pinter ini supaya papa mamahku seneng, kan begitu? Pastinya ada Mbak. Biar bagaimanapun sekecil apapun dampak psikologis karena tekanan, itu kan otomatis tekanan ya yang kita sebagai orang tua tidak sadari. Dan tentu setelah mendapat tekanan itu dampak yang rugi juga anak dan orang tuanya sendiri. Anak dan orang tua sendiri pastinya akan ada, sekecil apapun akan ada dampak psikologis. Seperti itu. Tidak mungkin katanya, oh enggak kok anak saya baik-baik saja. Jadi sebaiknya ketika usia SMP kira-kira 13 tahun kan, anak mulai terlihat minat, bakat dan passionnya, dikomunikasikan dengan baik, disupport agar mereka juga kalau memang sudah enjoy ya tekuni gitu. Apa yang menjadi keinginannya arahkan, arahkan untuk dia terus bisa menjalankan apa yang menjadi minatnya. Beri dia pemahaman kalau kamu memang minat itu, mama akan support, papa akan support, seperti itu. Maksimalkan bila perlu, panggilkan guru, seperti itu. Ada yang membimbingnya, seperti itu. Tapi kalau memang anak tidak berminat, semaksimal mungkin jangan ditekan. Menurut Mbak Laras, siapa yang paling dominan untuk mengarahkan pendidikan anak baik formal maupun non formal itu? Papahnya atau mamahnya atau kakeknya atau neneknya? Itu tadi tergantung Mbak, anak itu tinggal dengan siapa, ya kan, seperti itu. Anak itu tinggal dengan siapa. Kalau kakek dan nenek kecenderungan, kalau masih ada kakek nenek, biasanya kakek neneknya melindungi banget ya, memanjakan ya toh. Jadi anak lebih malas biasanya seperti itu. Kalau tinggal dengan orang tua yang memang orang tuanya mungkin harmonis ya, sudah istilahnya sudah ada suatu seperti kesepakatan, kalau ini yang membimbing ini, kalau orang tua bapak lagi menyampaikan seperti ini, ibunya harus seperti ini. Itu ada loh Mbak, orang tua yang papahnya apatis gitu kan. Sudah kamu sana konsultasi sama mamahmu, papa ngikut aja, seperti itu. Sebetulnya kan bahasa itu jangan dimunculkan di depan anak. Harusnya kan anak didudukkan, papah mamahnya juga duduk, diskusi bertiga, mau seperti apa, kalau kamu seperti ini konsekuensinya begini, mamah harapannya seperti ini, papa harapannya begini, kan harusnya begitu kan? Iya, harusnya. Tadi kenapa saya bilang itu tergantung tadi komunikasi antara mama papanya sendiri, antara orang tua ya, untuk bagaimana mau memanage anaknya seperti apa. Oke Mbak Laras, sampaikan kepada sahabat Putri Cempa yang menyaksikan podcast ini, bagaimana sebaiknya memperlakukan anak dalam pendidikannya baik non formal maupun non formal. Baik, menurut kacamata psikologis, menurut kacamata umum,
anak itu kan wajib diberikan kebahagiaan. Anak boleh merasa memiliki atau menunjukkan kemampuannya, ya toh. Orang tua, kita benar sebagai orang tua, tetapi jangan menjadi orang tua yang egois. Berikan kebebasan kepada anak, berikan keleluasaan untuk anak bisa memilih jalur pendidikan atau keinginan ekstrakurikuler atau les apa yang diinginkan. Kebebasan bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya, kebebasan bukan berarti pergaulan bebas, seperti itu. Kebebasan itu orang tua juga harus mau memantau, mengikuti kegiatan dan mengawasi, terutama mengawasi ya, yang pokoknya mengawasi kegiatan anak. Tadi saya bilang, berikanlah kebebasan agar anak bisa menjadi anak-anak seperti layaknya anak-anak yang bahagia, agar anak bisa mempunyai jiwa anak-anak yang terus berkembang, tumbuh, tertawanya lepas, gerak-geriknya lincah, ceria, kan begitu. Anak yang pede bukan berarti dari mendapat tekanan ya. Anak yang mendapat tekanan, saya yakin tidak akan mempunyai kepedean. Percaya diri yang tumbuh, yang terlihat dari anak itu karena anak diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi keinginannya. Oke, terima kasih Mbak Laras. Nanti kita akan jumpa lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, bahagiakan anak kita karena anak kita wajib bahagia. Bagaimana cara mereka bahagia? Tumbuhkan rasa percaya diri sejak usia dini dengan membebaskan, melakukan komunikasi yang baik, memberikan pilihan-pilihan kepada mereka terhadap bakat, minat, dan passionnya mereka. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan selayaknya memang seorang perempuan menjadi Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.